Kita lanjutkan untuk membacakan kata-kata indah di buku Garis Waktu via Besari. Kemarin kita sampai sini, ini bercerita mengenai orang tua. Jadi kalau misalkan buku Garis Waktu ini, dia emang per part, dan itu tuh bukan kayak cerita, jadi tidak berkaitan antara satu part dengan part yang lainnya. Jika kau bertanya siapa superhero idolaku semasa kecil, aku akan menjawab Superman. Namun jika kau bertanya siapa superhero idolaku hari ini, aku akan menjawab orang tuaku. Tidak ada pahlawan yang lebih hebat dari orang tua. Mereka tidak punya tubuh baja, tapi mereka punya hati sekuat baja, yang sanggup menerima pukulan bertubi-tubi di kebahagiaan anaknya. Mereka tidak bisa terbang, tapi dengan segala tenaga yang tersisa, mereka bersedia menopang agar aku mampu terbang dan meraih mimpi. Nih, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi percayalah kalau misalkan setiap orang tua itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Masa depan diciptakan hari ini, November tahun kedua. Apakah hidupku sudah cukup berarti? Jika mereka bertanya kepadaku apakah aku menyesal, jawabanku adalah tidak. Berhasil ataupun gagal, aku bangga hidup di atas keputusan yang kubuat sendiri. Ini penting banget sih ketika kita mengambil keputusan. Jadi ketika kita tahu why-nya kenapa, kita tuh kayak ada kepuasan batin ketika kita membuat keputusan sendiri dengan tahu segala konsekuensinya. Ini part sejauh apa cita-cita membawaku pergi. Kata-kata yang indahnya, petualangan memperkenalkan dengan persahabatan baru. Jika aku berhasil, petualangan memperkenalkan dengan persahabatan baru. Jika aku berhasil, aku akan punya cerita manis untuk dikenang. Jika aku gagal, aku akan bangun di suatu pagi dan berkata, setidaknya aku sudah mencoba. Kita terus mencoba. Kalau kita mencoba, itu ada dua kemungkinan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi ketika kita tidak pernah mencoba, ya cuma ada satu kemungkinan, tidak berhasil. Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu. Ini part jarak pun mencoba peruntungannya, Maret tahun ketiga. Teruntukmu seseorang di kejauhan. Tak usah khawatir, jarak terjauh kita adalah waktu. Tabungan terindah kita adalah rindu. Langkah ini akan tertuju padamu hingga saat itu tiba, hingga aku tuh menjadi milikmu. Jarak hanyalah satu titik kecil tak berarti. Rindu adalah satu koma yang tak akan menghentikan kalimat tentang kau dan aku. Ini keren banget. Kenapa aku masih taruh ini di sini? Karena aku rencana untuk buat podcast. Dan di podcast itu aku juga akan membacakan kata-kata yang indah. Bersabarlah meski tak mudah. Mei tahun ketiga. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa. Peri akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru. Rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. Kesuksesan adalah ujian. Ini bagus nih kata-katanya.
Tuhan menitipkan kekayaan agar bisa membagikan pada dunia, bukan memakan kekayaan tersebut sebagai senjata untuk merampas milik orang-orang tak punya. Tuhan menitipkan wawasan agar kita bisa mencerdaskan dunia, bukan memakai wawasan tersebut sebagai ajang untuk membodohi mereka yang tidak tahu apa-apa. Tuhan menitipkan jabatan agar kita bisa membenahi apa yang salah pada dunia, bukan memakai jabatan tersebut sebagai kesempatan untuk menambah kesalahan yang pernah dilakukan para pendahulu kita. Dan Tuhan menitipkan kesuksesan agar kita bisa mengangkat derajat mereka yang dilanda kesulitan, bukan memakai kesuksesan tersebut sebagai media untuk pamer pencapaian. Karena sesungguhnya kesuksesan adalah ujian, dan tidak bisa pernah betul-betul menang sebelum mengerti bagaimana cara merendahkan diri, merendahkan hati. Kakimu bisa kau taruh di tempat tertinggi, tapi apakah hatimu bisa kau taruh di tempat terendah? Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Yang paling menggiurkan setelahnya adalah berbaring, menikmati kepedihan, dan membiarkan garis waktu menyeretmu yang niat menjalankan hidup. Lantas, mau sampai kapan? Sampai segalanya terlambat untuk dibenahi. Sampai cahayamu benar-benar padam. Sadarlah bahwa Tuhan mengizinkanmu karena Dia percaya dirimu lebih kuat dari yang kau duga. Bangkit, hidup takkan menunggu. Nah, ini cocok banget ketika aku lagi sedih banget. Dan sebenarnya kan ketika kita masih punya emosi atau perasaan itu jangan kayak dipendam gitu, kita ya udah ekspresin aja. Aku pernah ada di masa yang kayak itu sedih banget, terus tapi logikaku bilang kayak, Nisa, kamu boleh sedih tapi ingat life must go on gitu. Jadi itulah yang buat aku bangkit untuk tidak terlalu dalam kesedihan, walaupun aku tidak menghalangi diri aku atau tidak memperbolehkan, aku membolehkan diri aku untuk sedih karena ya aku manusia. Mencintai sesuatu bukan berarti tidak pernah jenuh. Mencintai sesuatu berarti tidak menerima. Mencintai sesuatu berarti bisa menerima konsekuensi kejenuhan, kemudian lanjut menjalani. Memandangmu dengan samar. Pelajari sebelum berasumsi, dengarkan sebelum memaki, mengerti sebelum menghakimi, rasakan sebelum menyakiti, perjuangkan sebelum pergi. Tak kalah pandanganmu menghunus jantungku. Apa kau sadar, mencari seseorang yang menyukaimu karena kelebihanmu takkan sesulit mempertahankan seseorang yang bertahan karena kekuranganmu. Karena yang terindah dari sebuah komitmen adalah ketika kau tahu ada seseorang yang tetap menyayangimu tanpa peduli bahwa suatu saat nanti segala kelebihanmu akan hilang. Camkan itu sebelum kau memutuskan untuk berkhianat hanya karena nafsu saat. Semoga kau belajar meski dengan cara terpahit bahwa apa yang sudah diperbuat tak bisa ditarik kembali, dan kata maaf tak selalu menyembuhkan. Angkara, September tahun ketiga. Takkan mulia kau menunggu permintaan maaf, takkan hina kau meminta maaf terlebih dahulu. Menangis tidak membuktikan kau lemah, itu mengindikasikan kau hidup. Apa yang kau lakukan setelah menangislah penentu lemah atau tidaknya dirimu.
Maka ikhlaskan saja kalau begitu, karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitkanmu secara perlahan. Perpisahan Oktober tahun ketiga. Tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Suatu saat kita akan tiba di titik menertawakan rasa yang dulu sakit atau menangisi rasa yang dulu indah. Terkadang pertemanan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Kalau aku ini sukanya gini kata-katanya, jadi aku revisi dikit. Terkadang pertemanan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal lebih lama. Dimensi setelah kepergianmu, Januari tahun keempat. Entah itu barang-barang yang menyatakan status sosial kita, lingkungan kita yang asri, makanan yang kita awet-awet di kulkas, buku yang kita apik-apik di rak, semua akan musnah pada waktunya. Setelah musnah, apa yang akan kita lakukan? Kita selalu punya dua pilihan, memperbaiki atau mengganti dengan yang baru. Sebisa mungkin perbaiki hal yang rusak, namun jika sudah mentok, tak perlu dipaksa. Beberapa hal memang lebih baik direlakan untuk berakhir dan dihargai kenangannya, daripada dipaksa untuk lanjut tetapi berjalan menuju kehancuran yang lebih besar. Lagi pula, aku yakin ketika suatu berakhir, ada hal baru yang lebih menakjubkan yang akan segera dimulai. Dahulu, kau memelukku dan berkata bahwa perasaanmu takkan berubah. Ternyata perasaanmu berubah. Aku juga berubah menjadi kuat. Cepat atau lambat, segalanya akan berubah. Permasalahannya bukan mau atau tidak mau, melainkan siap atau tidak siap. Hidup akan bergulir, hingga tidak ada yang tetap untuk menetap di dunia ini. Anak akan menjadi orang tua, siang akan menjadi malam, daun akan menjadi gugur, kekasih akan menjadi orang asing. Namun manusia adalah makhluk yang hebat dalam beradaptasi. Kita beradaptasi untuk tersenyum di dalam pedih, untuk mengasihi di sela perih. Pada masanya, kita akan paham bahwa yang pernah membahagiakan akan menyakiti kita, bahwa yang pernah membahagiakan atau menyakiti kita berperan penting dalam pembentukan karakter hari ini. Ya, kadang manusia itu dipertemukan untuk menjadi guru. Kalau kata Muhammad Hatta, jadikanlah setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Darimu, aku belajar untuk lebih baik. Denganmu, aku belajar untuk melakukan yang terbaik. Tanpamu, aku belajar untuk mencintai diri. Itu udah aku revisi sendiri. Karena emang aku rasain sih, ketika aku suka sama dia, aku kayak be the best version of, pokoknya aku lakuin yang terbaik sebisa aku, belajar untuk melakukan yang terbaik, belajar menjadi aku yang forget his attention. Ketika dia udah pergi, ya ada yang aku sadar bahwa aku terlalu mencintainya sehingga aku melupakan diriku sendiri, dan akhirnya ketika dia pergi, aku belajar untuk mencintai diriku, kembali menjadi anak kecil. Januari tahun keempat. Aku ingin menjadi anak kecil, di mana segalanya begitu sederhana. Rasa dan raga tak perlu saling berlawanan. Bibir dan kalbu tak perlu saling tentang. Berkelahi karena main petak umpet, bukan karena perasaan. Yang diperebutkan adalah mobil-mobilan, bukan pacar orang lain. Yang dikoleksi adalah robot-robotan, bukan mantan kekasih. Bersedih karena putus benang layangan, bukan karena putus cinta. Menangis
karena melukai lutut, bukan karena melukai hati. Semakin dewasa, semakin banyak pertimbangan yang terjadi dalam hidup kita. Nyatakan perasaan, hentikan penyesalan. Nyatakan perasaan, hentikan penyesalan. Maafkan kesalahan, tertawakan kenangan. Kejar impian, hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap. Ini bagus nih. Rangkaian repetisi. Repetisi Maret tahun keempat. Aku selalu percaya bahwa komitmen itu soal ketetapan dan ketepatan. Kalau belum ingin menetap dan belum menemukan yang tepat, apa harus dipaksakan? Maka dari itu, nikmatilah saat-saat sendiri. Berkomitmenlah saat sudah ada kesiapan, bukan karena alasan kesepian. Ingat saja bahwa akan ada saatnya seseorang yang punya pacar putus. Akan ada saatnya seorang yang kuat menjadi rapuh. Akan ada saatnya seorang yang berpasangan menjadi jomblo. Dan akan ada saatnya juga seseorang yang jomblo mempunyai pasangan. Bukankah hidup itu rangkaian repetisi? Lantas, haruskah kita takut jatuh hati karena pengalaman patah hati? Waktu kecil, ngapain ngepel, nanti juga kotor lagi, adalah jawabanku ketika ibu menyuruhku mengepel lantai. Ibu hanya membalas, ngapain makan, nanti juga lapar lagi. Dari sana aku tersadar, karena baju akan rusak lagi, bukan berarti kita harus berhenti memakai baju. Karena rambut akan bau lagi, bukan berarti kita harus berhenti memakai sampo. Karena perut akan lapar lagi, bukan berarti kita harus berhenti makan. Dan karena hati akan sakit lagi, bukan berarti kita harus berhenti jatuh hati. Jatuh hati itu sebuah anugerah untuk kita nikmati. Kalau tidak bisa dinikmati kisahnya, nikmati rasanya. Kalau terlalu menyakitkan, pelik hikmahnya. Tuhan hanya memasukkan seorang ke dalam hidup kita agar kita belajar, bukan agar kita mengutuk. Dan ingat, tidak semua orang itu sama saja. Kita semua unik, yang berarti adalah sebuah kisah unik, bahkan lebih unik dari sinetron atau film Hollywood sekalipun. Ketika kehidupan memberi kita episode terburuknya, jangan menyerah. Takkan selamanya kita terluka. Takkan selamanya kita berduka. Balada Rasa, Juli tahun keempat. Hatimu akan sembuh jika kau sendiri yang mau mengobati. Dan untuk mengobati, memang diperlukan waktu, bukan untuk melupakan, melainkan untuk mengingat dengan sudut pandang yang tidak menyakitkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, ucap Bung Karno. Jika karena patah hati kau berharap lupa, lalu bagaimana mau belajar? Kehidupan memberi kita pelajaran di setiap langkah yang kita ambil. Dan tidak semua pelajarannya menyenangkan, mesti pelajaran yang menyakitkan. Toh kita belajar. Kita belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita belajar tentang bagaimana caranya merelakan. Maafkan dirimu sendiri, hapus tangismu itu, berdirilah, berjalan sajalah. Kelak kau akan tiba di suatu titik di mana kau berhenti mengasihi dirimu sendiri dan mulai menghargai dirimu sendiri. Saat kau sudah tiba di titik itu, kau akan menemukan sebuah kalimat baru, kalimat yang jauh lebih indah dari semua getir. Dirimu lebih besar dari sebuah rasa kehilangan. Hidupmu lebih agung dari sebuah rasa sakit.
Bolehkah sehari ini saja aku menangis? Oktober tahun keempat. Semua akan berujung pada meninggalkan atau ditinggalkan, menangisi atau ditangisi. Semoga kita bisa lebih menghargai waktu. Cinta takkan pernah habis, meski wujud telah habis. Ada wajahmu di kaki langit, Desember tahun keempat. Kau adalah seorang yang pernah kukejar mati-matian, sebelum ujungnya membuat jiwaku masih mati sungguhan. Kau adalah seorang yang pernah kukejar mati-matian, sebelum ujungnya membuat jiwaku mati sungguhan. Pada akhirnya, jemari akan menemukan genggaman yang tepat, kepala akan menemukan bau yang tepat, hati akan menemukan rumahnya yang tepat. Bahagiamu juga bahagiaku, Maret tahun kelima. Aku sempat meminta agar Tuhan memformat ingatanku dan menghapus jejak yang kau tinggalkan. Namun, kita akan bersyukur, jejak sepanjang kekasih bernama kau dan aku membekas. Tuhan mempertemukan kita seperti Dia mempertemukan tanah kering dengan rinai hujan. Aku yang gersang kau teduhkan, maka tak kala kau kembali menjadi awan, tak semestinya aku berduka. Ada partikel yang mengalir bersamaku. Ada partikelmu yang mengalir bersamaku. Dimensi setelah mengikhlaskan pada sebuah garis waktu. Tuhan tidak pernah mengutusmu untuk menyempurnakanku. Tuhan hanya mengutusmu sebagai guru sebelum aku bertemu dengan pendamping hidupku yang sebenarnya. Darimu aku belajar untuk mendamba, berharap, jatuh cinta, patah hati, hingga kemudian sembuh dan mampu melangkah lagi. Terima kasih banyak untuk orang yang pernah datang di kehidupanku. Selesai. Garis waktu. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau ingin melompat mundur pada titik-titik kenangan tertentu. Maka ikhlaskan saja kalau begitu. Karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kalian suka, silakan like dan komen, subscribe.